送我来到了逍遥门，让我来习武。才17岁就已经是武将级别的强者了，被逐出家门后，却展露出超乎常人的修炼天赋，而我却是一个毫无修炼天赋，却差了太多。大夏天，你敢用灵气试试？我也不至于经历那么多悲。他这么快就入境了。Halo teman-teman, gimana jadinya kalau ternyata kita melihat ada sosok manusia yang memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat unik, yang ternyata itu merupakan awal mula kebangkitan kekuatan yang terpendam. Bahkan keunikannya itu sampai membuat dirinya tak pernah merasakan kesakitan hingga jika ditabrak truk, ditembaki peluru pistol, dar, hingga terkena ledakan sebuah bom di dekatnya, bam. Dan hal itulah yang saat ini dialami oleh pemuda 18 tahun bernama Zhao Xiaotian. Keunikan pada tubuhnya membuat semua orang takut kepadanya hingga keluarganya mengirim Zhao Xiaotian ke dimensi lain. Namun setelah sampai ia masih saja terlihat menyedihkan dengan selalu bertemu akan bahaya yang tentunya selalu mengancam nyawanya itu. Hal itu didasari karena Zhao Xiaotian berasal dari cucu yang terkaya di kota Xi'an. Dengan itu, kini Zhao Xiaotian telah diculik sebanyak 99 kali. Singkat cerita, setelah 3 tahun di dimensi itu, ternyata ia telah mengalami tragedi demi tragedi yang tentunya tidak masuk akal. Yakni Zhao Xiaotian telah menerima sebanyak 32 kali tusukan dan beberapa kejahatan yang lainnya. Meskipun begitu, sampai saat ini ia masih saja sehat dan bugar dikarenakan bakat alaminya, yakni ia memiliki kemampuan penyembuhan terkuat di dunia. Dan jika bukan hal itu, Xiaotian sudah pasti akan tewas ketika memasuki dimensi ini. Dan plot twist yang sesungguhnya itu dimulai ketika Xiaotian diculik yang ke-100 kalinya, di mana sang kakek akhirnya memutuskan untuk mengirim Xiaotian ke gerbang Xiaoyao. Sang kakek berharap Xiaotian akan berlatih sebuah teknik bela diri. Sebuah prolog yang sangat lengkap dan juga epik membuat saya berasumsi kalau donghua ini sangat menarik dan tentunya wajib direka. Dan nama dari donghua ini adalah si Sang Jui. Penasaran dengan alur ceritanya? Yuk kita masuk saja ke isi ceritanya. Cerita dimulai dengan berlatar di gerbang Xiaoyao, di mana di sana terdapat seorang guru yang bernama Shen Piopeng. Diketahui bahwa ia merupakan seorang master bela diri yang kekuatannya saat ini berada di 3 teratas di seluruh kerajaan. Saat ini ia mengajari 2 orang murid, ditambah yang terbaru ia mengangkat Xiaotian sebagai murid ketiganya. Awalnya ia tak mau lagi mengangkat seorang murid tertutup lagi, namun dikarenakan keluarga Zhao memiliki hubungan spesial dengan dirinya, jadi mau tak mau Xiaotian pun resmi jadi muridnya. Di sampingnya ada murid tertua yang bernama Bai Ling'er. Dirinya merupakan seorang putri keluarga Bai yang diketahui salah satu keluarga teratas di semua kerajaan. Diberitakan Bai Ling'er telah berlatih seni bela diri pada usia 10 tahun hingga membuatnya telah menjadi praktisi bela diri di tingkat 1. Dan pada usia 17 tahun kekuatannya terus naik hingga menjadi praktisi kuat tingkat jenderal. Sosok yang sangat kuat ditambah identitas yang sangat lengkap membuat Bai Ling'er sangat digemari oleh semua anak muda di sana. Dilanjutkan dengan murid kedua yang bernama Zhu Yuanmeng. Diketahui ia merupakan seorang anak yang menyedihkan, bahkan santer terdengar ia telah ditelantarkan oleh orang tuanya. Namun di samping sikap dan identitas yang menyedihkan, ternyata saat ini ia mampu membuktikan suatu keajaiban dengan memiliki kultivasi yang melampaui orang biasa. Bahkan kekuatannya juga hampir setara dengan Bai Ling'er. Dan bahkan saat ini ia digadang-gadang akan segera menerobos ke ranah jenderal di tingkat 4. Sedangkan murid ketiga yakni adalah Zhao Xiaotian, yang saat ini ia memanglah tak memiliki sebuah dasar kultivasi. Namun meskipun begitu, siapa yang tahu di masa depan dirinya akan menjadi sosok kuat yang mendominasi. Melihat 2 saudara seperguruan yang sangat kuat membuat Xiaotian menjadi tak bersemangat karena jarak di antara mereka jelas sangatlah jauh. Dan dengan itu 3 murid dengan latar belakang berbeda akan disatukan dengan seorang guru yang sangat terkenal.
Akan tetapi nampaknya hal itu memanglah sangat mudah untuk dikatakan dan tentunya sangat sulit untuk dilakukan. Hal itu terlihat dari sikap sang guru yang nampak sangat putus asa dan mengira bahwa reputasinya kali ini akan segera berakhir. Meskipun begitu, tak ada pilihan lain yang perlu ia lakukan selain mengajari semua muridnya itu. Di sana kemudian ia menjelaskan mengenai dasar seni bela diri yang dimulai dengan sebuah filosofi, di mana ia mengatakan untuk berlatih seni bela diri itu dibutuhkan semacam energi spiritual yang sama halnya dengan gunung, air, tanah, hingga udara semuanya mengandung sebuah energi spiritual. Namun perbedaan yang mendasar hanyalah mengenai cara untuk menyempurnakannya. Dan dengan itu simpelnya seni bela diri intinya adalah energi spiritual. Semakin banyak energi spiritual yang dapat disempurnakan, maka akan semakin kuat juga kekuatan di tubuh seseorang. Setelah itu sang guru juga mencontohkan mengenai perubahan sebuah energi yang terdapat dalam tubuhnya, yang dimana sang guru memperlihatkan sebuah rasengan yang sangat sederhana. Namun untuk bisa melakukan perubahan energi spiritual itu dibutuhkan sebuah kekuatan fisik yang sangat kuat. Dengan itu di sana sang guru kemudian mulai menyebutkan kelemahan dari tiap muridnya yang dimulai dengan Ling Er yang saat ini membutuhkan sebuah ketahanan fisik yang sangat kuat. Dilanjutkan dengan Zhu Yuanmeng yang membutuhkan sebuah konsentrasi dan kefokusan. Dan terakhir Zhao Xiaotian yang merupakan murid terburuk yang kini diajari oleh sang guru. Di mana hingga saat ini Xiaotian masih belum bisa melakukan tahap pertama yakni pendinginan tubuh spiritual. Dan hari ini sang guru mengatakan sebelum keberangkatannya ia berencana akan mengajari Xiaotian dan yang lainnya sebuah teknik bela diri. Tak hanya itu, sang guru juga telah menyiapkan sebuah metode baru untuk dipraktekkan. Dimulai dengan Ling Er dan Yun Meng, mereka ditugaskan untuk mencoba membangkitkan energi spiritual. Sementara Xiaotian hanya diberikan sebuah tugas untuk merasakan sebuah energi spiritual. Di mana di sana sang guru juga menyebutkan sebuah kunci untuk berlatih yakni menenangkan hati, menjaga nafas dan fokus pikiran. Mendengar itu Xiaotian menjadi sangat semangat dan terus bermimpi bahwa di masa depan dirinya akan memiliki setengah kekuatan dari kedua seniornya. Dengan itu di masa depan ia tak lagi disebut sebagai seorang sampah. Tanpa diduga Yun Meng lantas langsung merasakan mengenai perasaan Xiaotian yang kembali mengingat masa-masa menyedihkan. Dirinya menjadi sangat khawatir dan merasa sangat sedih dengan apa yang akan dijalani Xiaotian yang tentunya sangatlah panjang. Dan sesuatu yang tak diduga akhirnya terjadi, di mana di sana seketika Xiaotian langsung mengeluarkan sebuah energi pada tubuhnya. Ling Er yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan seakan tak percaya bahwa Xiaotian telah dapat menenangkan hati dan pikiran dengan sangatlah cepat. Di sisi lain, Xiaotian saat ini telah dibawa dalam sebuah ilusi yang di dalamnya terdapat banyak cahaya. Sang guru yang melihatnya pun langsung memerintahkan kepada Xiaotian untuk tetap tenang. Di sana Xiaotian menjelaskan mengenai apa yang tengah ia lihat, mengenai banyaknya kunang-kunang yang ada di sekitarnya. Mendengar itu Yun Meng, Ling Er dan sang guru menjadi sangat terkejut. Nampaknya kunang-kunang yang dilihatnya jelas bukanlah hal yang sederhana. Dan cerita pun babai bersambung. Nah itulah ulasan mengenai plot cerita dari Dong Hua Si Sang Jui pada episode pertamanya. Sekarang kita akan mencoba membahas ke segmen baru yang akan membahas detail menarik dari tiap scene dan memberikan opini dan penilaian pribadi. Tentunya dalam pembahasan kali ini akan saya bahas dan membandingkan dengan Dong Hua yang lainnya. Secara garis besar, premis yang diambilnya pun identik, yaitu kisah seorang pemuda yang memiliki sebuah kemampuan penyembuhan yang sangat unik, yang dimana seperti diketahui latar tempat juga berubah dari sisi modern ke sisi zaman kuno. Para karakter yang ditampilkan juga tak banyak, meskipun terdapat beberapa karakter yang mulai bermunculan, seperti karakter sang guru dan dua murid yang lainnya. Namun dibalik dari karakter dan juga latar tempat, cerita Dong Hua ini terlihat sangat lumayan seru. Mungkin itu pembahasan singkat dari cerita Si Sang Jui pada episode pertama. Dan sekian alur cerita Si Sang Jui part 1. Dan jika kalian suka dengan Dong Hua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya. Tapi ya dikarenakan durasi aslinya sangatlah pendek, jadi mau tidak mau isi kontennya juga jadi tak sesuai.
Tapi menurut kalian gimana dengan Donghua ini? Apakah lanjut atau tidak? Apakah direkap lagi atau tidak? Tapi ya kalau menurut pendapat Mimin sih Donghua ini sangat menarik karena di awal ceritanya juga sudah ya lumayan lengkap lah ya. Meskipun ada satu yang perlu dibahas yakni tingkatan kultivasi yang belum dijelaskan karena memang ini sangat penting, tapi ya kita tunggu saja. Dan perlu diketahui juga Donghua ini memiliki episode sekitar 48. So segitu aja cerita kali ini, mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time and seperti biasa